Aduh, mati aja. Aduh. Nggak ada wifi ya? Kamu kenapa? Mas, kenapa mas? Kok lihat kayak pusing banget gitu? Ini wifi di rumah mati di sini. Oh santai aja, kan sekarang kita udah banyak akses. Contohnya apa? Yaitu Starlink. Oh, Nah, kalian belum tahu kan apa sih Starlink itu? Aku kasih tahu nih. Starlink adalah layanan internet satelit yang berbasis low Earth orbit atau LEO yang dikembangkan oleh SpaceX milik Elon Musk untuk mengakses jaringan cepat, latensi rendah, serta jangkauan global, terutama wilayah terpencil dan minim infrastruktur. Sistem ini bekerja melalui ribuan satelit yang terhubung dengan stasiun bumi dan perangkat pengguna. Keunggulan Starlink ini yaitu internet stabil tanpa infrastruktur darat, konferensi video, game daring, dan komunikasi daring. Namun, layanan ini memiliki keterbatasan berupa ketergantungan terhadap cuaca dan biaya yang relatif tinggi. Starlink ini memiliki 3 paket, personal, bisnis, serta RV. Dan juga dia membawa implikasi ISP lokal dan pembangunan digital global yang dikaji melalui teknologi, bisnis, dan sosial. Selanjutnya, kita akan bahas manfaat. Apa sih manfaat Starlink di Indonesia? Starlink memberikan konektivitas internet yang andal dan stabil, terutama di wilayah pedesaan terpencil yang belum terjangkau infrastruktur jaringan konvensional, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Layanan ini menawarkan kecepatan hingga 1 GB per second, memungkinkan pengguna menggunakan aktivitas digital seperti streaming, game daring, dan komunikasi berbasis data secara lancar. Selain itu, cakupan global Starlink menjadikannya solusi efektif untuk menyediakan akses internet yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya kita bahas cara kerja. Selanjutnya adalah cara kerja dari Starlink. Cara kerja Starlink dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah satelit LEO. Satelit LEO merupakan satelit yang mengorbit di ketinggian yang sangat rendah, yaitu 550 km. Satelit ini biasanya digunakan untuk mengurangi latensi dan mendapatkan data yang sangat signifikan dibandingkan dengan satelit tradisional. Yang kedua adalah jaringan konstelasi. Jaringan konstelasi merupakan ribuan satelit yang yang bergabung menjadi suatu jaringan yang bisa digunakan untuk agar mencakup ke permukaan seluruh bumi. Yang ketiga adalah perangkat pengguna. Nah, biasanya Starlink dihubungkan langsung dengan Wi-Fi, yang biasanya itu ada komunikasi dari pengguna ke satelit. Yang terakhir adalah perbandingan latensi. Untuk Starlink, latensi yang didapatkan sangatlah rendah, yaitu sekitar 25 ms. Sedangkan satelit geostasioner yaitu 600 ms. Selanjutnya, keunggulan. Kita bahas 3 keunggulan. Yang pertama yaitu internet cepat di lokasi terpencil. Biasanya jadi lebih cocok untuk daerah pedesaan, terisolasi, atau bahkan saat bencana alam. Yang kedua yaitu aktivitas tinggi, seperti mendukung panggilan video, streaming, dan game online. Yang terakhir yaitu konektivitas global, yaitu menghubungkan seluruh kesenjangan digital ke seluruh dunia. Next, kita bahas jenis dan contoh. Oke, untuk jenis-jenis ada 3 jenis. Jenis yang pertama ada namanya personal ataupun residensial. Nah, itu untuk pemakaian rumah tangga karena kecepatannya bervariasi. Yang kedua ada yang namanya bisnis ataupun high performance. Itu untuk kantor-kantor besar karena kapasitasnya yang tinggi. Dan jenis yang ketiga ada yang namanya
RV atau mobile. Itu untuk kendaraan-kendaraan seperti kapal, bus dan sejenisnya. Jadi sekarang kami akan mewawancarai narasumber kami dari perwakilan sekolah SDN Tomang. Ya itu deh, 03. Materi kan? Apanya? Materi boleh nih. Nah ini kalau ini routernya nih, Ruiji-nya nih. Ini Ruiji akses pointnya. Jadi akses pointnya ini buat memperluas jaringan internet Starlink. Ini jadi satu Starlink aja bisa mencukupi semua ini. Yang penting ada Ruiji-nya akses pointnya. Akses point itu ada 1, 2. Perkenalkan saya Muhammad Abisena. Dipanggil ya? Sena, Pak Sena. ya, perwakilan dari kampus Telkom. Iya. Untuk yang pertama, apa kendala teknis yang paling sering ditemuin saat instalasi dan pemeliharaan perangkat Starlink di lapangan? Oke. Serta solusi yang diterapkan. Jadi kalau biasanya kita menemukan kendala dari memasang perangkat Starlink ini, pertama, karena kan Starlink ini unitnya atau perangkatnya kita harus taruh di luar ya. Harus taruh di luar. Yang tadi nih yang tadi dilihat tuh kan. Pertama untuk konfigurasinya. Konfigurasi itu jadi ini pas apa enggak nih? Jadi satu perangkat unit Starlink ini pas apa enggak ngambil internet apa enggak ke satelit. Oh, makanya taruh di luar ya, kalau dalam? Iya, kalau di dalam nggak bisa. Kalau Starlink itu, jadi ketutup dia. Tutup ruangan nggak bisa? Ketutup ruangan nggak bisa. Makanya yang ini tak harus taruh di luar, terus menyesuaikan konfigurasi Starlink dengan satelit. Dia atau mengsong sedikit, nggak pas, gitu nggak bisa lemah internetnya. Jadi harus pas dia. Oke. Itu. Nah, ketika kita masang gitu, kendalanya adalah misalkan kalau di daerah-daerah pertambangan, di daerah-daerah 3T lah, daerah-daerah terkecil, daerah-daerah apa namanya terbelakang dan sebagainya. Perhatikan. Ya, terus hutan itu pohon, ya kita kesulitan di situ, pohon. Terus juga apa namanya cuaca. Nama kita di luar kan hujan, gitu, terus angin. Berbeda kalau misalkan kayak Dia ringkih sama cuaca berarti, apa? Dia ringkih sama cuaca tuh. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu cuacanya, itu orangnya pas masang gitu. Ya istilah kalau ada hujan dan sebagainya kan dia agak ribet kan. Itu pas masangnya. Pas masangnya kan di situ kan pertanyaannya. Tapi kalau perangkatnya atau internetnya dia nggak bermasalah. Nggak ada hujan dan ini anti petir. Perangkatnya juga anti petir. Gitu karena taruh di atas, jadi Elon Musk ini membuat perangkat ini anti petir. Jadi walaupun misalkan petir dan sebagainya ini nggak bakalan kena gitu, karena memang udah dipersiapkan karena ini di atas gitu. Jadi kalau soal ya solusinya ya kita ngeliat cuaca aja sih. Ngeliat cuaca, misalkan cuaca lagi bagus, misalkan ya kita bisa masang gitu. Resikonya apa? Jatuh orangnya yang masang perangkatnya itu, ya kan? Oh, resiko di situ aja. Iya, resiko di situ. Gitu. Terus masang-masang kabel-kabel, karena dia mah kabelnya kalau fiber optik itu kan dia kan dari ujung misalkan tempatnya di mana ditarik jauh kan, baru nyampe sini. Kalau Starlink enggak, kalau perangkat konfigurasi nyampe pas langsung internetnya udah bisa menyebar. Itu sih sebenarnya. Ini cuaca nggak masalah ya kalau Malah lebih enak kalau pakai Starlink itu, cuaca bagus. Dan ini kita rasakan di sini nih, guru-guru di sini nih, itu jaringannya kuat, bagus. Gitu. padahal make
kalangannya banyak ya. Di sini guru ada 25 guru nggak lemot. Dan Starlink ini solusi buat para pendidik, para yang memerlukan MBPS tinggi gitu. Starlink ini solusi gitu. Karena kan kalau di sini ada dua nih, satu Starlink, satu lagi fiber optik gitu. Nah, fiber optik malahan kalau misalnya cuaca lagi jelek, misalkan hujan, badai dan sebagainya, ini langsung lemot. Kalau fiber optik, iya. Kalau Starlink stabil dia. Gitu. Jadi pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya. Ini buat backup aja. Oh, iya. Dia khawatir misalkan kalau Starlinknya ya misalkan lagi jelek dan sebagainya, fiber optik. Nah, kadang fiber optik dipakai, backupannya Starlink, jadi gitu buat backup aja. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Lagi untuk yang soal pertama. Iya, yang kedua, apa fungsi router Starlink dan bagaimana proses distribusi koneksi internet ke perangkat pengguna? Jadi kalau tadi nih, ini router ya. Jadi ini router tadi tuh di situ tuh. Itu router untuk memperluas. Padahal kalau dari Starlinknya sendiri itu sudah mencapai 50 meter, maaf. Jarak jangkauan maksimal tanpa router ya. Oh iya. Hanya Starlinknya aja gitu loh. Tapi kalau lebih daripada 50 meter harus pakai router. Router itu untuk Apa ya? Tahu saya nyambungin aja. Jadi untuk memperluas akses point, ya kan? Nah, dia kalau di sekolah ini pakai Ruiji, jadi Ruiji eksternal dia. Ruiji Semacam router juga. Iya, tapi bulat kan ini. Ini eksternal. Ada yang internal kayak gepeng, kayak T-Link itu kan. Nah, ini pakai, kalau ini di sini pakai yang itu untuk memperluas saja. Gitu. Jadi nanti router itu yang membagi MBPS, misalkan ada di sini kan kalau Starlink itu kan secara MBPS itu 450 MBPS. Nah, nanti ada router itu dibagi-bagi tuh. Dibagi-bagi. Ini bisa 200, 100 misalkan. Itu kalau di router ini maksudnya kalau dibagi-bagiin ya di kecil aja ya. Di kecil ya, sama kayak air aja, keran gitu misalkan, kayak gitu. Kalau misalkan Mungkin ini garis wifi-nya berarti berkurang tuh, bukan 4, mungkin jadi 3 ya. apanya? Garis wifi-nya berarti jadi 3 kali ya. Iya gitu. Tapi kalau BP kan kecepatannya ya gitu. Oh iya. Jadi dia untuk memperluas saja, tapi tidak mengurangi tidak mengurangi kecepatan gitu loh. Oke Pak. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana prinsip dasar cara kerja Starlink dalam menyediakan akses internet berbasis satelit LEO? LEO ya. Jadi gini, jadi kan kalau Starlink, kalau Indonesia kan punya juga yang namanya satelit ya gitu. Nah, Starlink ini Leo-nya ini dia lebih dekat daripada bumi, dan satelitnya bukan hanya satu. Jadi Elon Musk ini menaruh satelit di bumi ini, itu ribuan satelit gitu. Kalau Palapa itu beda lagi. Palapa beda lagi gitu. Tapi kalau ini Elon Musk ini dia, makanya kalau memang misalkan kenapa dikhawatirkan misalkan satelitnya misalkan rusak, atau misalkan kan itu kan ini ya ada surya panel ya kan, jadi nggak pakai listrik. Jadi misalkan kalau rusak atau terkena apa barang-barang atau perangkat-perangkat inilah awan lah gitu ya, meteor dan sebagainya ya misalkan. Jadi dia bisa nge-backup satelit itu. Jadi makanya Elon Musk itu bangunnya bukan Sebanyak banyak di dunia dia punya. Jadi kamu ini nggak ada lagi. Iya dia. Makanya dia paling kaya Mas. Sena. Untuk sekarang iya dia dinobatkan. Iya, orang dia umur 54 tahun aja udah punya harta kekayaan 14.000 triliun rupiah. Iya. Orang kaya dia. Gitu. Sama saya jadi kaya, amin. Amin ya Pak. Iya. Jadi hebatnya Starlink itu dia menelangi satelit itu nggak terlalu jauh. Kalau Indonesia kan satelitnya agak jauh dari permukaan bumi.
gitu sih sebenarnya. Makanya bagus gitu. Kita aja tadi habis nerima dari Cina. Orang Cina orang nggak bisa bahasa Indonesia dan cuma ngomong Indonesia beli Starlink ke kita. Gitu. Coba. Siap, terima kasih apa ya? Sama-sama Mas Sena. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.